Assalamualaikum. Belum. Oke, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak yang saya hormati. Sebelum mediasi pada siang hari ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Irawan selaku moderator dalam acara siang hari ini. Selanjutnya, pada bapak-bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Adam Jidan Khairul Zakia sebagai penggugat. Dan saya Ali Nur Alam sebagai yang tergugat. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa yang diajukan di tingkat utama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan mediasi. Sedangkan mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Kemudian akan saya bacakan tata tertib mediasi siang hari ini. Yang pertama, tidak boleh gaduh. Yang kedua, tidak boleh menghela orang yang berbicara. Yang terakhir, tidak boleh berbicara yang santun. Demikian. Setuju, Pak? Setuju? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar gugatan dari penggugat? Silakan. Ya, terima kasih Pak Mediator. Bahwasanya saya menggugat saudara Bapak Ali dikarenakan Bapak Ali sudah menabrak mobil saya dari belakang. Dikarenakan pada waktu saat itu saya saat berkendara saya hampir menabrak seekor kucing dan saya mengerem mendadak itu tanpa kesengajaan. Seperti itu, tanpa kesengajaan. Dan Bapak Ali tiba-tiba dari belakang dengan kendaraannya sangat kencang menabrak mobil saya. Seperti itu. Dan di sini saya melakukan hal mengendarai mobil itu dengan keadaan sadar. Seperti itu. Dan saya di sini menuntut bahwa dengan saudara Bapak Ali bahwasanya saya meminta saudara Bapak Ali untuk mengganti minimal lah 70% dari kerugian saya karena saya di sini merasa dirugikan dikarenakan Bapak Ali tidak spesial pun meminta maaf atau memberikan dana bantuan untuk perbaikan mobil saya. Dikarenakan mobil Bapak Ali saya lihat itu keadaannya biasa saja, tidak ada kerusakan yang parah. Semacam itu. Dari di sini saya yang merasa dirugikan dan saya menuntut Bapak Ali untuk mengganti kerugian sebesar 70% kepada saya dikarenakan Bapak Ali telah menabrak mobil saya dengan saya menduga Bapak Ali itu dengan keadaan yang tidak sadar atau lalai dalam berkendara. Semacam itu Bapak Mediator. Baik, terima kasih pada penggugat. Bagaimana pihak tergugat, apakah setuju atau terima, apakah benar gugatan beliau? Baik, terima kasih waktunya untuk Bapak Mediator. Sebelumnya saya itu tidak setuju untuk gugatan beliau Bapak Adam karena saya menabrak mobil bapaknya Adam, Bapak Adam. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Mediator atas waktunya. Saya itu sangat tidak setuju untuk mengganti rugi 70% dari kerusakan mobilnya Bapak Adam dikarenakan saya menabrak mobilnya Bapak Adam itu tidak disengaja ataupun tidak dengan kesengajaan saya karena
mobil Bapak Adam itu mengerem dadak tepat di hadapan saya. Jadi saya itu sontak kaget. Nah, kemudian saya tidak sengaja menabrak mobilnya Bapak Adam dari belakang sehingga mengakibatkan rusak dari belakang mobil Bapak Adam dan mobil saya juga rusak. Jadi saya tidak setuju atas permintaan Bapak Adam dari yang tadi itu untuk mengganti 70% kerusakannya. Nah, saya setujunya kalau sama-sama mengganti rugi 50%, 50% saya ganti rugi. Sedangkan toh Bapak Adam itu kan yang salah mengerem dadanya, gitu Pak. Kan saya mengerem dada itu ada kucing Bapak. Enggak. Anda harus teliti dalam hal jalan itu. Kalau Bapak Melihat, hati-hati di Anda jalan. harus melihat belakang Anda, mobil di belakang itu dalam keadaan cepat atau ready. Saya sudah bisa diberi kesempatan berbicara Bapak. Bahkan Nah, begini ya Bapak Ali, bahwasanya saya mengerem dada itu dikarenakan ada kucing. Apabila Bapak Ali itu merasa hati-hati dalam berkendara, Saya itu sudah hati-hati Mas dari belakang. terang. Jangan. Maaf. itu kan seharusnya Bapak Ali itu dengan keadaan sadar, kalau di dalam hukum kalau dengan keadaan sadar dan tidak ada kelalaian, pasti bisalah mengerem dada sebelum menabrak mobil saya. Seperti itu. Saya menduganya itu Bapak Ali itu dalam berkendara itu toleh sana toleh sini. Jadi tidak fokus kepada jalan yang di depan. Jadi Bapak Ali menabrak mobil saya seperti itu. Saya sampai kerugian 10 juta loh Bapak. Masa saya tanggung sendiri? Kalau 50% Bapak hanya mengganti 5 juta, saya sedangkan hanya sebagai pekerja di sawah, masa Bapak tega sama saya mengganti 50%, hanya Bapak mengganti 50%, itu 2 juta kemana? Ini saya harus mencari apakah saya harus berutang. Kan Bapak yang merasa saya duga lalai dalam hal ini. Semuanya. baik, terima kasih. Gimana tanggapan? Saya tetap tidak setuju Pak. Karena saya menabrak mobilnya Bapak Adam itu dengan keadaan tidak sengaja. Kalau toh saya sengaja menabrak mobil Bapak Adam, saya juga berani mengganti rugi bapaknya mobil Adam. Mengganti rugi. Saya tidak setuju Pak, karena saya itu menabrak mobilnya Bapak Adam itu dengan Oke, malu. Saya sadar. aduh ya Allah. Dagel. Baik, saya itu tetap tidak setuju. Saya tetap teguh dengan pendirian saya. Tidak setuju untuk mengganti rugi kerusakan 70% kerusakan dari mobilnya Bapak Adam. Ya kalau begitu kita bawa ke ranah hukum saja Bapak. Kasus Oke, ini. baik. Saya Setuju. sudah tidak terima dengan yang Saya diutarakan juga. Bapak Ali. Baik. Sudah cukup. Sebelumnya hal tersebut sudah tergantung pada pasal 229 bahwasanya kecelakaan itu ada 3 macam, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat. Adapun yang dialami oleh jenengan berdua itu adalah kecelakaan ringan karena cuma mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Kemudian pada sebab kecelakaan itu ada 2, yaitu sebab kelalaian atau ketidaksengajaan dan sebab kesengajaan. Jika sebab kelalaian maka bisa dipidana penjara selama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Demikian. Apakah ingin diteruskan pada ranah hukum? Tetap Bapak, tetap. Tetap. Saya lanjutkan. Ayo, Karena saya saya terima. yakin akan menang di pengadilan dan Bapak ini akan dimasukkan ke penjara. Kita lihat aja nanti siapa yang menentukan. Bukan kami Baik. tapi hakim. Baik. Kita lihat di pengadilan. Bapak. Ya, Tidak tetap hukum ya. Tetap Bapak. Lanjutkan saja ke pengadilan. Bapak. Baik. Saya selaku mediator hanya ingin menasihati dan
menyampaikan bahwasannya ini kan cuma kecelakaan ringan. Alangkah baiknya tidak usah dibawa ke ranah hukum dan lebih baik damai saja. Selain karena prosesnya yang lama, biaya yang dikeluarkan juga akan banyak. Begitu. Apa tidak apa-apa dengan konsekuensi tersebut? Tidak apa-apa Bapak, saya lebih puas kalau Bapak ini dimasukkan ke penjara. Kita lihat saja nanti Pak. Ya. Sudah, kalau demikian jadi kesimpulan dari mediasi hari ini, kedua belah pihak memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum yang lebih lanjut. Demikian, betul? Betul. Baik, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang semuanya bapak-bapak. Sebelumnya untuk menjalankan mediasi ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ali Nur Alam sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh bapak-bapak semuanya. Kemudian kemudian kepada bapak saya beri kesempatan agar memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Irawan sebagai penggugat. Dan perkenalkan nama saya sebagai Adam Bidang Lalu Jadia sebagai tergugat. Baik, sebelum menjalani prosedur mediasi, saya langsung saja akan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa pidana atau perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seseorang mediator. Dan pada sidang bapak-bapak kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, sebelum ke ranahnya, saya akan menjelaskan mediasi itu. Mediasi itu apa? Mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan membacakan peraturan atau tata tertib dalam bermediasi ini. Yang pertama, tidak boleh gaduh. Yang kedua, tidak boleh menyela saat pihak lain berbicara. Kemudian yang ketiga, harus berbicara dengan santun. Baik, bisa dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Apa keluhannya? Silakan. Aku tempat, silakan. Baik, terima kasih pada mediator. Sebelumnya kejadian itu terjadi pada sore minggu lalu. Itu saya sedang naik mobil bersama keluarga saya. Terus di jalan itu ada anak kecil seliweran. Terus hampir nyebrang itu hampir saja ketabrak mobil saya. Saya otomatis kan ngerem. Dan kemudian kok Bapak Adam ini dari belakang malah menabrak saya. Itu bagaimana maksudnya? Demikian. Selesai. Baik.
mungkin dari tergugat ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana? Ya, di sini saya sedikit menambahkan kejadian pada saat itu. Mungkin Bapak Denny tidak mengetahui sebenarnya bagaimana kejadian yang sebenarnya, Bapak Moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kalau pada saat itu saya sedang ingin menuju suatu tempat pariwisata. Di situ saya juga membawa keluarga saya, begitu Pak Denny. Dan Pak Denny pula juga membawa keluarganya. Dan pada saat itu saya membawa mobil saya dengan sangat hati-hati. Kalau saya pribadi menyebutnya, saya membawa mobil saya dengan sangat hati-hati dan sangat tidak terlena dengan jalan. Namun pada saat kejadian di situ saya mengikuti mobil Pak Denny dari belakang, itu juga sudah melihat jarak dan kira-kira tidak sampai menyenggol mobil Bapak Denny lah istilahnya. Tapi saya merasa kaget saat saya diajak bicara dengan keluarga saya, saat saya sedang berbicara dengan keluarga saya pada saat itu Bapak Moderator. Itu saya kaget bahwasanya mobil Bapak Denny ini mengerem mendadak. Dan di situ saya sontak juga mengerem, namun di situ mobil saya tidak bisa mengerem dengan sangat tidak bisa mengerem mendadak dengan langsung berhenti, tapi ban itu terasa terseret ke depan lalu menyentuh mobil Bapak Denny. Sebenarnya saya kira itu bukan permasalahan yang serius. Kalau bisa ya saya mohon untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan saya, diselesaikan dengan keluargaan saja, tidak perlulah sampai ke pengadilan. Namun yang saya sesalkan dari saudara Bapak Denny ini, dia menggugat saya. Nah, di sini saya heran kenapa Pak Bapak Denny sampai menggugat saya, padahal kan kalau menurut saya ini perkara yang sangat tidak perlulah sampai ke ranah pengadilan. Cukup. Baik, intinya Bapak dari pihak penggugat Bapak Denny itu sangat kecewa atas kejadian yang ada di jalan kemarin. Gitu. Nah, jadi untuk pihak Bapak Denny itu ingin mengajukan kejadian ini ke ranah pengadilan dan ingin meminta ganti rugi kepada Bapak Adam. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, dari penjelasan dari Bapak Adam ini sudah kelihatan beliau itu berbicara dengan keluarga, jadi jelas itu lalai. Dan jarak itu mobil saya dengan mobil Bapak Adam itu sebenarnya juga nggak terlalu dekat, tapi karena beliau itu omong-omongan dengan istrinya atau dengan keluarganya, beliau menjadi lalai dan menabrak mobil saya. Begitu saya gak terima, beliau harus mengganti rugi kerusakan mobil saya. Terima kasih. Tapi kalau dari melihat penjelasannya Bapak penggugat Bapak Denny, kalau dilihat dari pasal 229 tentang kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3: kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan kejadian tersebut yang dialami oleh kedua pihak, Bapak Denny dan Bapak Adam, kecelakaan yang kalian perbuat itu adalah kecelakaan yang ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan itu yang sangat kecil. Jadi mungkin bisa diselesaikan secara damai saja kalau menurut saya. Bagaimana kalau penggugat? Saya tergugat ya, sudah bisa berbicara saya Bapak. Cut. Iya, bukan ngomong ya lo. Ngomong nah. Baik, untuk gimana untuk saudara tergugat? Nah, Mungkin begini Bapak, ya saya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kejadian ini tergolong kecelakaan ringan. Nah, menurut saya ini bisa diselesaikan tanpa ada itu di pengadilan.
Karena menurut saya kalau di pengadilan itu membuang waktu saya dan membuang waktu Bapak Denny. Tapi yang saya tidak terima dari sini, saya harus mengganti kerugian dari mobil Bapak Denny. Padahal saya juga mengganti kerugian mobil saya, bisa saya mengganti mobil kendaraan Bapak Denny. Sedangkan saya di sini sudah merasa dirugikan seperti itu. Bapak. Baik, terima kasih. Saya menginginkan ini damai sampai di sini saja. Baik. Intinya dari pihak tergugat itu ingin meminta kedamaian dan mungkin dari penggugat bisa memaafkan. Oh, tidak bisa Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Karena apa? Beliau itu menabrak dari belakang, nggak bisa. Loh, saya menabrak dikarenakan mobilnya berhenti mendadak. Oh tidak, itu karena kelainan mereka. Cukup. Baik, saya akan menjelaskan. Ya kalau Bapak Sudah, Denny sudah. merasa dirugikan. Menang seto. Kalian. Sudah. Jadi gini, saya akan menjelaskan perundingan saat ini, yaitu sebab kecelakaan yang dialami oleh kedua belah pihak ini karena adanya kelalaian atau ketidaksengajaan. Ya mungkin mengantuk atau ya itu tadi mengobrol dengan keluarga. Nah itu dan tidak sengaja. Nah, dari pasal 310 yang saya baca, untuk kejadian saat ini yang bapak-bapak alami ini, saya bacakan pada ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Nah, mungkin ini nanti kalau kita teruskan ke ranah pengadilan akan menyebabkan kerugian yang banyak. Mungkin bisa damai kedua belah pihak. Bagaimana penggugat bisa untuk mencabut atau tetap diteruskan? Saya bisa berdamai, bisa jika beliau ini mau mengganti kerusakan mobil saya terima dengan damai tersebut. Baik, gimana tergugat? Apakah Anda bisa menerima kejelasan dari penggugat maka agar tidak menuju ke ranah hukum? Jadi seperti ini ya Pak Moderator, lebih baik di sini kita lanjutkan saja ke ranah hukum. Karena menurut saya di sini saya tidak merasa bersalah dan saya yakin bahwasanya saya bisa memenangkan gugatan dari Bapak Denny. Baik, bisa saya ambil kesimpulan dari mediasi hari ini, kedua belah pihak belum menemukan titik temu yang aman, tapi kedua belah pihak tetap kekeh untuk mengajukan perkara ini dari ke ranah hukum. Mungkin saya selaku mediator sangat minta maaf agar untuk saya selaku mediator minta maaf tidak bisa memperdamaikan kejadian ini. Baik, sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.
Baik, apakah Bapak-bapak sudah siap? Siap. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya sebagai mediator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adam Yuda Garuzekia SH sebagai mediator yang telah kalian pilih menjadi mediator yang akan memimpin jalannya mediasi pada siang hari ini. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk memperkenalkan diri. Dari yang pertama, bapak dari penggugat. Saya perkenalkan, saya Anwar Alam dari Jambi. Nah, untuk pihak tergugat silakan memperkenalkan diri. Kan nama saya Muhammad Irawan sebagai yang tergugat. Nah, di sini bapak-bapak saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang namanya mediasi. Mediasi adalah upaya atau cara penyelesaian melalui mediator yang dipimpin oleh mediator sendiri dalam menyelesaikan perkara dari pihak tergugat dan pihak penggugat yang akan diselesaikan dengan cara upaya damai. Semacam itu. Menurut Mahkamah Agung nomor 1 ayat 4 nomor 1 tahun 2008 ayat 4 bahwasanya disebutkan bahwasanya apabila akan melanjutkan ke jalur pengadilan yang beracara sebaiknya melewati acara mediasi terlebih dahulu, semacam itu. Syukur-syukur kita mendapatkan tindakan damai dari permasalahan yang dialami bapak-bapak di sini. Baik, di sini saya akan memulai mediasi dari pertama keterangan dari bapak penggugat. Ya, apa saja yang akan digugatkan kepada pihak tergugat, silakan saya beri waktu dan tempat di persidangan. Terima kasih untuk waktunya Bapak Mediator. Di sini saya akan menjelaskan kronologinya, yaitu saya itu mengalami kecelakaan yang tidak begitu fatal karena mobil di belakang saya itu menabrak mobil saya. Saya tidak terima karena mengalami kerusakan pada mobil saya. Lalu yang Anda tuntutkan kepada Denny apa? Saya ingin beliau mengganti rugi atas kerusakan tersebut. Jika beliau ingin mengganti rugi, maka saya tidak akan menjalur ke ranah hukum. Oh, seperti itu. Untuk itu apa ganti rugi berapa yang Bapak layangkan ke saudara Bapak Denny? Ya, sewajarnya perusahaan tersebut Mengalami kerusakan berapa Bapak? ya kira-kiranya kurang lebih ya 5 jutaan lah. 5 juta. Lalu untuk jadi seperti ini Bapak Denny, bahwa saudara penggugat ini menggugat Bapak Denny itu dengan alasan bahwa Bapak Denny harus mengganti kerugian dari kerusakan mobil Bapak Ali. Seperti itu. Untuk tanggapannya disilakan untuk Bapak Denny. Ya, sebelumnya saya tidak terima ya dengan gugatan tersebut karena dari Bapak Ali sendiri itu mengerem mendadak sekali. Dalam keadaan jalan itu ya lumayan padat. Jadi kalau Bapak Ali mengerem secara mendadak, ya otomatis saya gak bisa langsung ngerem, gak bisa. Jadi kelalaian itu ada kepada Bapak Ali karena beliau mendadak mengerem begitu, bukan pada saya. Asal mulanya dari Bapak Ali, bukan dari saya. Nah, sudah ya Bapak. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kecelakaan lalu lintas pada pasal 1 ayat 20 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia atau korban dari benda atau mobil atau motor dari pengendara. Nah, untuk itu Bapak Denny merasa tidak terima dengan apa yang dituduhkan dari Bapak Ali karena Bapak Denny merasa tidak bersalah karena keadaan pada saat itu jalan sedang ramai dan padat dengan kendaraan. Apakah Bapak Ali ingin terus melanjutkan tuntutan Bapak Ali dengan
menyuruh Bapak Denny mengganti 5 juta kepada Bapak Ali? Saya tetap ingin menyuruh untuk menggantikan, karena saya mengerem mendadak itu tidak sengaja, karena di depan saya itu ada seekor kucing. Oh, jadi bahwasanya karena di depan saya itu ada seekor binatang yang ingin melintasi perjalanan jalan tersebut. Nah, maka dari itu, agar saya tidak membunuh hewan tersebut atau saya itu merasa kasihan terhadap hewan dan saya itu pecinta hewan, maka saya mengerem mendadak dan saya kaget di belakang saya itu terdengar suara buk. Nah, gitu. Nah, di sini dari alasan Bapak Ali ini sangat logis sekali, bahwasanya saat berkendara itu ada hewan yang melintas Bapak, dan Bapak merasa menabrak mobil Bapak ini dengan tidak sengaja. Itu sama-sama dilakukan dengan tidak sengaja. Apakah ini mau diselesaikan dengan cara damai atau mau dilanjutkan ke panitera untuk dilanjut ke ranah hukum? Seperti apa? Dari Bapak tergugat terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjutkan pada kerana hukum, karena ya jalan padat, posisi kendaraan itu tidak terlalu jauh. Nah, terus Bapak Ali ini malah mengerem mendadak. Beliau kan mengutarakan tadi memilih untuk tidak menabrak hewan tadi. Ya konsekuensinya ya seperti demikian. Saya kan gak bersalah, beliau kan yang bersalah. Jadi di sini Bapak juga merasa dirugikan? Iya, dirugikan sekali. Tapi saya juga sangat dirugikan, Pak. Saya kan juga tidak sengaja mendadak. Tapi kalau semisal ini dilanjutkan ke acara perdamaian, semua merasa dirugikan dan ditanggung sendiri-sendiri, apakah Bapak-Bapak siap? Siap. Sudah tidak ada tuntutan kepada Bapak Denny? Tidak gitu, Pak, bukan begitu maksud saya. Loh. Maksud saya itu siap untuk melanjutkan ke jalur selanjutnya. Oh, Bapak tetap kekal untuk melanjutkan ke jalur hukum. Iya. Dan Bapak Denny merasa dirugikan atas tuntutan Bapak ini. Ya tentu. Pastinya beliau kan punya spion. Kan pasti beliau bisa mengira-mengira tuh. Saya belum sempat lihat spion itu, Pak, karena saya melihat depan fokus terhadap hewan tadi. Langsung saya Posisinya aja jalannya itu padat kok. Ya Tapi kalau kan memang hewan mendadak lain ya juga. pasti tabrakan. nggak bisa. Ya, sudah. Begini saja, saya akan menyampaikan dalam pasal 311 Undang-Undang LLAJ atau Lalu Lintas Angkutan Jalan ayat 3 berbunyi sebagaimana kecelakaan dan kerusakan kendaraan atau barang dengan keadaan yang tidak berat atau ringan, kerusakan ringan, maka di situ apabila dibawa ke jalur hukum maka akan berpidana 2 tahun penjara dan dengan denda 4 juta. Apakah Bapak tetap akan menggugat Bapak ini untuk mendapatkan keadilan Bapak dengan menggugat dengan 2 tahun penjara, Bapak Denny? Siap. Tetap lanjut. Bapak Denny, bagaimana? Apakah siap menghadapi Bapak ini di pengadilan? Siap, karena saya tidak merasa bersalah. Saya juga. Oh ya, baik. Di sini saya akan sebelum saya mengakhiri hasil diskusi pada hari ini, bahwasanya dari kedua belah pihak, dari Bapak Denny ataupun Bapak Ali tetap ingin melanjutkan ke ranah hukum, maka saya setelah ini akan melampirkan surat untuk diserahkan ke panitera dan akan dilanjutkan untuk ke mahkamah, ke hakim untuk diperiksa oleh hakim, dan Bapak menunggu saja kabar dari surat pemanggilan untuk sidang. Terima kasih. Apabila di sini saya merasa ada banyak sekali kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau dalam mengadili permasalahan pada siang hari ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.